Kreatif, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi sama gue Aisyah di acara Yuk Kibas, Yuk Kita Bahas. Nah, hari ini kebetulan gue bakalan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dia adalah seorang atlet bulu tangkis. Penasaran gak sih siapa sih atlet itu? Langsung aja kali ya, ini dia. Boleh dong Kak, perkenalan ke sobat kreatif yang ada di rumah. Boleh. Halo semua dari Yuk Kita Bahas. Kenalin, di sini gue Muhammad Ryan Febianto. Di sini gue mahasiswa periklanan Polimedia semester 5. Oke, Kak Rehan ya. Kenapa sih suka bulu tangkis, Kak? Suka bulu tangkis karena kayak emang gue dari kecil aja sih udah dari kelas 2 SD gue udah ikut badminton klub juga. Terus udah kayak emang passion aja gitu. Karena terbiasa jadi sampai sekarang gitu. Oke, berarti dari SD lah ya, dari lama berarti ya? Betul, dari lama. Sampai sekarang masih dilanjutin? Sampai sekarang masih dilanjut. Okay. Jadi kakak Angwan dari bocah sampai sekarang gitu. Nah oke, langsung aja deh ya kita mulai nih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak orang penasaran nih sama seputar bulu tangkis. Nah kalau bulu tangkis itu kan olahraga yang membutuhkan ketangkasan. Nah menurut lu sendiri faktor apa sih yang paling menentukan dalam mencapai kesuksesan di bidang ini? Kalau menurut gua di dunia bulu tangkis ya? Iya, di dunia bulu tangkis. Yang pertama sih selain lu harus nguasain kayak basic skill, kayak lu harus teknik-tekniknya, terus lu harus bisa kayak dari pegangan raket, terus lu langkah gitu ya, kecepatan. Karena kan kita kan bukan main tangan, bukan main kaki doang kan, terus kita juga harus main otak juga, kayak kira-kira misalnya bolanya ke sini kita harus, pokoknya kita harus kan baik tekniknya ya, kita harus ngeluarin teknik apa di saat bola itu ke kita gitu. Terus kita juga selain ada basic skill, kita harus punya mental juga, karena kan kayak misalnya ada supporter nih ya, ada supporter gitu. Terus kayak kita jadi jiper gitu loh, jadi kayak aduh banyak banget supporter lagi gitu, kayak aduh pokoknya jadi jiper jadi nggak enak kalau jadi kita nggak bisa nguasain lapangan gitu. Terus jadi pertama sih menurut gue sih mental gitu, karena mental itu ngebantu kita buat lebih nguasai lapangan aja sih gitu. Oke. Menurut gue sih itu sih. Apalagi kalau sorakannya tuh ke lawan ya Kak, lebih jiper lagi nggak sih? Sorakannya ke lawan kayak misalnya langsung bener-bener disudutin ke kita, kayak wah kayak jadi pressure sendiri gitu loh. Apalagi kalau kita ngebawa supporter apa gimana, kita ngelawan supporter mereka ya jadi jiper aja gitu, jadi takut gitu. Nah ada nggak sih Kak Rehan ini pernah kehilangan atau terjebak di hal-hal yang membuat motivasi kamu itu berkurang Kak? Terus gimana sih cara lu ngatasin rasa jenuh atau stres dalam perjalanan main bulu tangkis itu? Menurut gua sorry tadi pertanyaan apa? Ada nggak sih saat-saat lo ngerasa kehilangan motivasi? Terus gimana sih cara lo ngerasa atau mengatasi rasa jenuh atau stres itu dalam perjalanan main bulu tangkis? Kalau ngatasin kejenuhan gitu ya, gua selama ini sih kayak kalau jenuh itu gua nggak pernah sih gitu, kayak karena emang passion gitu. Tapi terkadang gua kan selain gua jadi atlet juga, gua juga ngajar ya. Kadang kayak ada di sisi gue jenuh juga sih sebenarnya, kayak gue ngelakuin hal yang sama berulang kali gitu, walaupun emang itu passion dan gue suka, tapi kayak bosan gitu ngelakuinnya hal-hal yang sama dan itu terus gitu loh. Nah di situ kadang gue suka sharing ke teman-teman gue buat nyari motivasi gitu, kayak gimana caranya biar gue nggak stuck di zona yang tadi boring atau bosan itu sendiri sih gitu. Nah selama lu main bulu tangkis kan lu pasti udah ketemu banyak banget lawan nih. Betul. Dari berbagai macam orang. Betul. Nah ada nggak sih hal unik yang lu alamin selama bermain bulu tangkis? Bisa diceritain nggak sih momen yang paling berkesan dari mungkin lawan-lawan lo itu? Kalau hal unik ya paling gue pernah sih pas masih awal-awal belajar kan, kita kayak belum terlalu nguasain cara bermain badminton yang bener apa gimana kan. Iya benar. Terus kayak tiba-tiba gue dapat bola smash tiba-tiba ke depan muka gue. Terus bukannya harusnya gue ngehandle pakai raket, pakai raket, tapi gue malah pakai tangan. Oh pakai tangan? Gitu. Oh itu spontan gimana nih? Iya spontan banget. Oke. Jadi kayak refleks aja gitu, tiba-tiba depan muka, gue kan takut kena muka gue ya kan, makanya langsung gue tangkep aja gitu. Harusnya pakai raket malah pakai tangan. Gitu. Nah, terus gimana tuh, penonton ricu gak sih? Ya itu malah pada ketawa kayak, lah lu pakai raket harusnya bukan pakai tangan. Oh iya, gitu. lu pas nangkep itu sadar atau lu juga baru sadar tuh pas oh iya kok gue nangkepnya pakai tangan sih gitu? Nggak sadar sih, karena refleksnya karena ngelindungin muka gue, soalnya gue pernah kena muka kan, tiba-tiba di smash depan, karena gue posisinya lagi di depan main ganda, terus di smash dari lawannya kan kena muka gue. Terus gue yang pas kedua kalinya gue refleks gitu kayak, kayak
yang ngelindungin muka gue lah gitu. Oke, lucu ya, walaupun nggak dapet poin tapi at least muka lu nggak kenapa-napa lah. Ngapa-ngapa penting kita kayak ngelindungin diri sendiri dulu lah. Iya benar. Nah, udah sepanjang ini nih lu bermain bulu tangkis dari SD sampai sekarang, prestasi apa aja sih yang udah pernah lu raih selama di dunia bulu tangkis? Kalau prestasi, alhamdulillah lumayan banyak. Kayak gue kan tadi gue bilang dari SD juga ya, kalau dari kelas 2 SD, dari bener masih bocah kan, masih SD lah gitu. Alhamdulillah banyak dapat kayak juara-juara di tingkat, tapi belum nyampe nasional banget sih gitu. Maksudnya ada yang nasional tapi kayak cuma beberapa gitu, tapi lebih sering kayak di tingkat DKI atau kota gitu lah, di Jakarta Timur gitu. Merendah untuk meroket ya, padahal itu udah lumayan lah ya. Kalau misalkan saya kayaknya cuma baru sampai kecamatan nih udah pulang nih. Soalnya kayak dari klub itu kita itu disupport buat kayak yang tadi gue bilang, buat ngelatih mental kita harus sering ikut-ikutan sparring, ikutan turnamen. Jadi kayak kita biar lebih menguasain audiens sama menguasain lapangannya. Jadi kita kayak misalnya kita next bakal ngikutin turnamen lagi, kita udah siap aja gitu loh, udah kelatih mental, jadi kayak udah kebiasaan gitu. Oke. Dan yang terakhir gue juga kemarin sempat ikut Porseni sih. Porseni yang dari Polimedia. Oh, yang 2024 ini ya, yang di Malang. Kemarin di Malang, bener. Oke. Itu udah menang apa gimana tuh Bang? Kemarin karena sebenarnya gue sempat jiper juga sih, karena lawannya tuh udah jatuhnya pelatnas lah, kayak udah jauh banget, jomplang banget sama ya kita dari Polimedia lah gitu ya, kayak udah sempat jiperluan, tapi kayak ya udah gue ngewakilin Polimedia tetap harus harus semangat lah gitu, jangan ngecewain, walaupun ya udah dicoba dulu aja, jangan langsung underestimate sama diri sendiri kalau kayak bakal kalah apa gimana, ya udah dicoba dulu aja gitu. Jadi kayak jadi experience untuk pengalaman sendiri juga sih. Kemarin penting udah usaha. Ya, kemarin cuma sampai 16 besar doang. Gitu. Gak apa-apa, yang penting udah usaha, udah hebat tuh. Bodong, tangannya sobat kreatif. Nah, seorang Rehan, kalau misalnya kamu gak jadi atlet bulu tangkis, kira-kira mau jadi apa? Kalau gak jadi atlet ya, aduh, kasian banget gak jadi atlet. Udah dari kelas 2 SD. Ini kalau doang. Oke. Kalau gak jadi atlet, paling kan itu sih kan, selain aku suka olahraga, aku juga suka hal atau yang bidang-bidang kreatif gitu ya kan. Palingan jadi kayak creative planner gitu sih. Pokoknya nerusin, karena ada usaha juga, palingan nerusin itu sih. Pokoknya yang di bidang kreatif. Suka ngelukis juga. Oh, suka ngelukis juga? Ya, betul. Keren, selain bisa main bulu tangkis, dia juga bisa ngelukis. Betul sekali. Nah, Bang Rehan, ada gak sih role model yang lu jadikan panutan dalam karir bulu tangkis? Terus apa yang lu pelajarin dari mereka? Oke, panutan ya. Panutan. Itu sih paling Anthony Sinisuka Ginting. Gitu. Anthony Sinisuka Ginting. Betul. Itu dari Medan. Kayak si Medan sih namanya ya, kayak namanya Batak. Namanya Batak banget ya gitu. Kenapa lu menjadikan dia role model? Karena itu sih sifat pantang menyerahnya sih. Kayak sempat gue nonton dia pas lagi turnamen di BWF, dia kan emang player single kan ya, bukan double gitu kan. Bener. Terus kayak dia bener sampai cedera, kena ankle-nya gitu. Tapi karena emang tuh kejuaraannya udah ngebawa nama Indonesia juga kan, udah tinggi banget kan gitu kan grade-nya. Jadi dia mau nggak mau harus tetap maksain gitu loh. Jadi kayak gimana sih, lo cedera tapi lo tetap kayak maksain buat ngambil bola gitu. Semaksimal mungkin. Betul, yang gitu, dia kayak, punya ya. Kayak belajar, ya udah respect dah. Gitu. Benar-benar. Atlet harus punya mental kayak gitu nggak sih? Betul banget, kayak harus kuat banget sih. Iya benar. Nah, apa sih hal terbaik yang lu pelajarin dari pelatih lu yang selama ini benar-benar membantu kamu tumbuh sebagai atlet? Itu sih yang tadi di awal gue bilang, kayak jangan gampang menyerah sih. Kayak kan orang berhasil juga pasti ada gagal juga kan. Jadi pokoknya dicoba dulu gitu, mau hasilnya gagal atau berhasil, yang penting lo udah coba semaksimal mungkin. Pokoknya intinya jangan patah semangat teman-teman. Oke, berarti benar-benar ditanemin mindset kalau misalkan lo tuh harus berusaha dulu. Betul sekali gitu. Oke. Nah, selain persiapan fisik dan mental, ada gak sih kebiasaan atau ritual nih sebelum lo ngelakuin pertandingan bulu tangkis? Ritual ya, serem juga ritual namanya. Ritual. Apa makan mati atau gimana nih biar menang? Taruh sajet kalian. Ritual. Kalau ritual gue sebelum misalnya persiapan kayak Porseni kemarin lah jatuhnya, misalnya yang event-event gede gitu ya. Yang pasti kayak dari basic skillnya dulu sih. Kayak stretching diri sendiri, misalnya kita kayak sparingan sama partner kita gitu, kayak biar makin panas.
Terus tadi kayak latihan langkah, latihan fisik. Pokoknya fisiknya bener-bener digenjot banget lah. Kayak kemarin sama pelatih gue kayak pas lu pengen ada event ini tapi ya udah lu harus dipaksa gitu fisiknya. Jadi kayak bener latihan fisik, entah lari, sprint, terus langkah, basic skill buat pukulan badmintonnya gitu. Pokoknya biar tenaga kita makin overpower lah gitu. Terus kayak sebelum main juga karena gua di role attack ya, maksudnya bagian speed gitu. Jadi pakai raketnya tuh yang grade-nya tuh yang ringan lah gitu, jadi kayak biar lebih ya, mukulnya. Gitu. Terus sebelum itu makanya karena gue biasanya pakai raket yang ringan, gue tuh biasanya pakai pemanasan pakai raket berat dulu. Oh, raket berat? Betul, kayak modelnya kayak raket tenis gitu lah modelannya. Raketnya gede terus berat juga, jadi kita kayak udah sampai pegel tangan kita. Jadi kan anggapannya udah kebiasaan megang raket berat, terus tiba-tiba kita megang raket ringan, jadi kayak makin enak gitu mainnya gitu. Jadi kayak enteng aja gitu. Itu baru dengar tuh gue. Itu buat latihan atau juga bisa dipakai buat main, Bang? Kalau buat main kayaknya enggak sih. Itu kayak terlalu apa ya? Berat banget tuh. Ya, tangannya. Pegel-pegel pulang-pulang ke tukang urut itu kayaknya. Iya, aduh. Jangan gitu sampai gitu ya sobat kreatif. Jadi itu buat latihan doang sih, kayak buat stretching pemanasan sebelum kita langsung main di lapangan gitu. Tapi sebenarnya lu tuh basicnya tuh single atau berdua gitu mainnya? Kalau gue lebih prefer ke berdua sih, lebih ke ganda sih. Karena kalau single tuh yang pertama apa ya, lebih harus menguasai lapangan sama fisiknya harus lebih kuat sih. Karena lu ngehandle bola sendiri gitu. Jadi lu harus misalnya dikasih ke depan ya lu ke depan, kasih ke belakang. Pokoknya lu harus ngikutin arah bolanya yang dikasih dari lawan lo gitu. Berarti jauh lebih capek kalau mainnya sendiri. Betul, kalau ganda kan lo berdua kan, kayak muter otaknya berdua, harus kayak lo harus kemana. Misalnya ada yang satu di depan, satu di belakang, atau satu di belakang, satu di depan gitu. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ke depan, apa sih harapan atau cita-cita lo sebagai atlet bulu tangkis yang ingin lo capai dalam beberapa tahun ke depan? Harapannya, semoga ya bisa kayak Anthony, panutan gue, misalnya dia bisa sukses gitu, dia bisa jadi pemain badminton yang membanggakan, prestasi banyak, terus dikenal sama emang karena banyak prestasi juga kan. Gue pengen kayak dia sih gitu. Amin. Keren pastinya ya gitu. Semoga bisa terwujud lah ya dalam beberapa tahun ke depan. Kita doain ya sobat kreatif. Nah kali ini kita bakalan main game yang seru nih Kak. Waduh, games apa nih? Nah kalau misalkan lu sebagai pemain bulu tangkis harusnya bisa jawab sih sama pertanyaannya, ya easy lah. Oh easy ya, nggak susah ya? Easy. Percaya diri nggak tapi? Pede dong. Oh pede, dan gue nih bakal nanya beberapa pertanyaan seputar bulu tangkis dan lu harus jawab secepat mungkin dalam waktu 90 detik. 90 detik doang? Iya 90 detik doang. Takut banget ya. Takut nggak? Nggak jiper lah, nggak boleh lah ya seorang atlet jiper. Nah setiap jawaban benar, lu bakal dapet poin. Siap gak? Siap, nggak siap harus siap. Gimana waktunya? Aman? Langsung aja kali ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Aduh. Apa nama teknik bulu tangkis yang digunakan untuk memukul kok dengan cepat dan keras dari atas kepala? Smash. Siapa pemain bulu tangkis Indonesia yang memenangkan medali emas di Olimpiade 1992? Aduh, siapa ya? 92. Siapa ya? Belum lahir lagi gue. Sejarahnya ayo. Susi Santi, benar? Ya. Apa nama alat yang digunakan untuk memukul kok dalam permainan bulu tangkis? Raket pastinya. Pemain ganda putra Indonesia yang terkenal dengan julukan Minions adalah? Minion, Kevin Sanjaya sama Marcus Gideon. Sukan gue itu. Teknik apa yang digunakan untuk mengembalikan kok dengan gerakan cepat dan rendah ke depan lawan? Seringkali digunakan untuk mempertahankan rally panjang. Ngedrive. Siapa pemain bulu tangkis perempuan Indonesia yang terkenal dengan ciri khas serangan smashnya yang sangat kuat? Kalau itu Susi Santi. Ya. Apa nama jenis kok yang digunakan dalam pertandingan bulu tangkis profesional? Shuttlecock biasanya dari bulu angsa. Bulangsa. Siapa pemain bulu tangkis Indonesia yang terkenal dengan gaya bermain tenang dan tekniknya yang sangat terampil, memenangkan banyak kejuaraan internasional di nomor ganda? Hendra. Siapa pemain bulu tangkis Indonesia yang memenangkan gelar juara dunia 2023 di nomor ganda putra bersama Fajar Alfian? Fajar sama siapa namanya? Rian. Pemain ganda putri Indonesia yang memenangkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 adalah 6, 5, 4, Gracia Poli 2. Ya, benar. Bukan dulu dong. Waduh, deg-degan juga ya. Malah pertanyaannya sebenarnya simpel ya, tapi kayak ya. Aduh, deg-degan. Waktu cepet juga soalnya. Iya, berarti gimana nih? Berhasil?
Oke, berhasil ternyata Bang Rehan ini berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Tangan dulu lagi, sekali lagi. Nah, tadi lu pengetahuan lu ternyata banyak juga ya, Bang? Pengetahuan umumnya. Lumayan sih. Lumayan, oke. Nah, mungkin terima kasih banyak buat Bang Rehan sudah berbagi cerita dan tips yang sangat bermanfaat. Semoga sukses terus ya. Semoga nanti beberapa tahun ke depan kita melihat lu sebagai ginting ya. Amin. Ginting Indonesia di masa depan. Amin. Rehan versi ginting ya. Iya. Oke. Supaya nama Stay sendiri. teman-teman tahun 2000 nggak tahu berapa. Nggak tahu ya. Jadi Rehan Doain versi aja. ginting. Doain aja ya nggak sih. Dan terus menjadi inspiratif bagi sobat kreatif yang ada di rumah. Amin. Amin. Dan untuk sobat kreatif yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus mengeksplorasi kreativitas kalian dalam bentuk apapun. Dan sampai jumpa di episode Yukibas selanjutnya. Yukibas, Yuk kita bahas. Dadah. Dadah.